Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salamiah, NIM 190102010013 dari Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019. Tugas ini saya perkenankan untuk memenuhi syarat middle test dari mata kuliah usul fikih. Jawaban nomor 1 yaitu syariat adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik non-muslim maupun muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka, oleh sebagaimana penganut Islam, syariat merupakan panduan integral menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Bagaimana tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 39, bahwa sekiranya Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat perkara yang Allah dan Rasulnya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapan itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Surah Al-Maidah ayat 110 yang mengatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul atau as dan fiqh. Kata as atau kaidah atau ketentuan yang berlaku, dan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara. Jadi, usul fikih adalah metode penggalian dan penetapan hukum Islam yang berfungsi sebagai alat untuk penafsirkan ketentuan hukum syariah. Adapun sumber utama Al-Quran, hadis, dan sumber kedua ijma dan qiyas. Metode klasifikasinya secara bayani atau kaidah kebahasaan, ta'lifi atau ilat atau alasan penetapan hukum, dan istilahnya kemaslahatan dalam nas. Tidak semua orang dapat diijtihadi dan berijtihad. Keduanya harus memiliki kualifikasi khusus yang dapat memenuhi syarat sebagai ranah ijtihad maupun mujtahid. Dalil-dalil bertentangan atau disebut dengan at-ta'arufu al-adillah. Sedangkan pengertian fikih menurut bahasa berarti paham, seperti dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 79 yang artinya, maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahamannya. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukhalaf mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama yang diambil dari dalil-dalilnya bersifat terperinci merupakan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma dan ijtihad. Jawaban soal nomor 2. Kaidah yang khusus di bidang al-akhwal al-saksiyah hukum keluarga menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis kepada masalah-masalah keluarga yang sangat besar. Hal ini terbukti jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga menepati nomor 2 setelah ibadah maddah. Artinya, Al-Quran dan Hadis setelah memberi tuntunan yang cukup untuk pembinaan pribadi muslim dengan ajaran agama maddah, kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim. Dalam hukum Islam, hukum keluarga ini meliputi pernikahan, waris, wasiat, wakaf, zurri atau keluarga, dan hibah di kalangan keluarga. Kaidah yang paling mendasar dalam al-akhwal saksiyah adalah hukum asal pada masalah teks adalah haram. Hukum kaidah ini adalah dalam hubungan seks pada asalnya haram, sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa keraguan lagi menghalalkannya, yaitu dengan akad pernikahan. Ini adalah jawaban untuk nomor 3, yaitu istimbat hukum berdasarkan qiyas harus memenuhi 4 rukun.
Bila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka analogi hukum menjadi cacat. Rukun tersebut adalah al-aus, al-far'u, hukum al-aus, dan al-ilah. Masing-masing rukun ini akan dibahas satu persatu. Al-aus memiliki dua pengertian. Satu, ma'budiyya alaihi ghairahu, sesuatu yang dibangun di atasnya. Dua, sesuatu yang dapat diketahui dengan sendirinya tanpa butuh bantuan lain. Al-far'u adalah perkara yang belum memiliki nas atau ijma dan perkara yang dituntut penetapan hukumnya. Posisi al-far'u sebagai al-maqis bil aus. Jadi al-far'u adalah peristiwa dan kejadian yang belum memiliki status hukum dan hendak dicari keputusan hukumnya melalui metode qiyas. Al-far'u dapat menjadi al-maqis bagi aus bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada hakikatnya syarat al-far'u yaitu: 1. Al-far'u tidak boleh mendahului as dalam penetapan hukumnya. 2. Al-far'u tidak memiliki nas dan ijma. 3. Al-far'u memiliki kesamaan ilah hukum aus. Bila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi al-far'u, maka qiyas menjadi cacat. Karena al-far'u adalah perkara yang belum ada penetapan hukumnya dan dianalogikan kepada as. Proses analogi akan sempurna bila terdapat kesamaan ilah antara aus dan far'u. Hukum aus. Hukum syar'i pada aus yang diperoleh dari nas. Dalam contoh qiyas Nabi terhadap khamar, yang menjadi hukum as adalah keharaman khamar. Keharaman ini diperoleh dari nas. Hukum as memiliki syarat-syarat tertentu. Imam Al-Amidi membuat 8 syarat hukum as, yaitu: hukum as bersifat syar'i, hukum aus sabit tidak mansukh, dalil penetapan bersifat syar'i, hukum as tidak lahir atau cabang dari hukum as lainnya. Hukum as tidak lari dari mad'ul dari hukum-hukum qiyas. 4. Al-illat. Pembahasan ilah merupakan pembahasan yang banyak menyedot perhatian para ulama. Karena ilah merupakan rukun yang paling menentukan dalam proses analogi hukum. Definisi saja sudah banyak berdebat. Imam Ghazali memberi definisi al-wasfu al-mu'atsiru fil ahkam bil jali asyari la lizatihi. Sifat yang berkesesuaian terhadap hukum yang dibuat oleh Allah, bukan karena sifat itu sendiri. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan al-mu'assiru lizatihi fil ahkum. Al-Amidi mendefinisikan ilah sebagai al-baits al-hukum, alasan hukum. Sedangkan Ar-Razi al-mu'arrif lil hukm. Definisi di atas bercorak kalam dan mengandung banyak perdebatan. Pengertian yang lebih mudah apa yang ditulis oleh Abdul Al-Qaf, suatu sifat yang dibangun di atas hukum aus dan keberadaan sifat ini pada far'u dapat disamakan dengan hukum aus. Ilah merupakan asas utama bagi qiyas, dan kesamaan sifat yang terdapat pada aus dan far'u menghasilkan hukum pada far'u. Ilah adalah pondasi hukum dan keberadaannya menyebabkan keberadaan hukum lain. Najis menjadi haram disebabkan adanya ilah. Keharaman yang sama pada khamar, yaitu memabukkan. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan syariat-syariat ilah sebagai asas terwujud qiyas. Secara keseluruhan ada 24 syarat yang mereka rumuskan. Menurut Dr. Abdul Halim, yang disepakati sangat sedikit, kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Sedangkan pelaksanaan qiyas dalam hukum keluarga, yaitu pelaksanaan akad nikah melalui video conference menggunakan metode istinbat qiyas. Saat ini dengan berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih sehingga menjadikan yang jauh menjadi dekat dengan adanya saluran internet. Apapun bila dilakukan terlebih perkawinan. Persoalan yang muncul manakala antara calon suami dan wali dari calon istri tidak pada satu tempat, kemudian mereka melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan video conference. Masalahnya saat ini, sebagaimana hukum perkawinan melalui video conference tersebut
Video conference adalah konferensi video di mana data yang ditransmisikan adalah dalam bentuk video dan audio visual, yang mana merupakan sarana yang memungkinkan sejumlah orang saling bercakap-cakap dan bertatap muka melalui komputer. Dalam kaitannya dalam pelaksanaan ijab kabul melalui video conference, tidak terlepas dari syarat satu majelis atau ittihatul majelis atau tidak, maka perlu untuk menetapkan status hukumnya. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syariat ijab kabul. Pendapat pertama menyatakan bahwa pernyataan satu majelis adalah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab dan kabul, bukan keharusan adanya keberadaan pihak calon suami dan calon istri dalam satu tempat akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa bersatu majelis bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, akan tetapi juga sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa akad benar-benar dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad.